Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andrian Sebastian dengan NPM 21510101015 dari kelas A Ekonomi Syariah untuk melaksanakan tugas PPI dengan khutbah yang berjudul 3 tanda-tanda hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ah an-nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah Surat Jumat hafidhuhumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengingat kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya iman dan takwa yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin salat Jumat jamaah rahimakumullah. Kita semua di sini tentunya tidak ingin hidup susah, ingin hidup bahagia. Jelas kita setiap setelah sholat 5 waktu, sholat fardu, pasti kita membaca yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan perihalah kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggapai hidup yang bahagia itu? Tentu kita akan menjawab sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi di juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup seseorang dikatakan bahagia. Ada 3 tanda hidup seseorang dikatakan bahagia. Di antaranya itu pertama, tanda hidup bahagia adalah rezeki yang halal. Mengapa rezeki yang halal? Rezeki yang halal membuat kita hidup semakin bahagia, berkah, segala urusan dijadikan mudah, keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Putra-putri kita soleh dan soleha, jiwa raga kita semangat untuk menjalankan ibadah, harta kita berlimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh, bahkan berziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Rezeki yang halal menjadi pertanda seorang hidup bahagia di dunia.
Hal ini terbukti jika melihat beberapa contoh dalam kehidupan di luar sana. Ada suatu keluarga pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal. Segala persoalan ekonomi bisa dihadapi dengan tenang, nyaman, dan dengan mudah, dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Tanda yang kedua orang bahagia yaitu dengan qanaah. Ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan pemberian Allah, menerima terhadap bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita legowo kalau bahasa Palembang, bahasa Jawanya. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat yang qanaah, ia akan selalu merusak, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentu hidupnya akan tidak bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana kita dapat menjalankan sifat qanaah ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, "Unziru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seorang yang memiliki motor, seorang yang memiliki mobil. Orang yang memiliki mobil harus bersyukur bahwasannya tidak semua orang punya mobil. Orang bahkan hanya bisa mengendaraan motor. Dan begitu pun setelahnya. Orang yang telah memiliki motor harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya masih ada orang yang bisa berjalan itu, bisa berkendaraan itu dengan sepeda. Dan begitu seterusnya, orang yang bersepeda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada orang yang jalan kaki, hanya bisa berjalan kaki. Dan orang yang bisa berjalan kaki dengan nyaman harus bersyukur karena ada orang yang tidak bisa berjalan, hanya berbaring di tempat tidurnya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Tanda ketiga orang bahagia itu adalah taufiquhu ila tauhid, yakni mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah hayansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabrani dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 20 halaman 191, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Dari sini kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, yaitu menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barakun raufur rahim. Ketika khutbah, duduk di antara dua khutbah, dianjurkan membaca surat Al-Quran, ayat suci Al-Quran itu ayat suci Al-Baqarah, ayat suci Al-Ikhlas. Alhamdulillah wa kafa
wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la syarika lah wa ashhadu an sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa alam anna Allah amrakum bi amrin azim, amrakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim, faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Aqimus shalah. Mungkin itu yang khutbah yang bisa saya bacakan dan saya lakukan tugas dari PPI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.